Pertanyaan ini dari subscribers yang mengalami persoalan hukum di lapangan ya. Beliau tuh nanya sama saya, Bapak, kami mau tanya nih Bapak, ini sudah ada putusan hakim bahwa perusahaan kami ini sudah dapat perintah dari hakim untuk dibuka bukunya karena pihak yang tengah menjalankan perusahaan ini disinyalir curang. Nah, dia bicara seperti curang ya. Curangnya apa? Dia tidak pernah terbuka soal pengeluaran, pemasukan, sehingga kami ini betul-betul buta dibuatnya. Nah, ketika perusahaan tersebut merugi, kami ini diminta untuk bertanggung jawab dengan apa yang dibuat. Nah, setelah kami minta untuk ditunjukkan, saya ulang ya, diminta untuk ditunjukkan bukunya, kenapa kok bisa ini merugi sebagainya, dengan segala alasan tidak dikeluarkan. Kami menempuh jalur hukum. Jalur hukumnya itu ya kami minta pengadilan. Singkat cerita, pengadilan sudah memberikan putusan ya. Putusan itu merupakan penetapan untuk membuka di audit dari independen auditor yang sudah ditunjuk oleh pengadilan. Itu hakim yang menunjuk itu. Setelah turun auditor itu, ternyata masih juga pihak partner saya ini tidak memberikan Pak dengan segala alasan gitu. Kami ngadu, kami buat laporan ya ke kepolisian. Tidak bisa jalan katanya gitu. Polisi bilang ini bukan pidana. Nah ini ya, saya mau kasih penjelasan secara doktrin ya. Penyidik itu sebenarnya tidak usah ragu-ragu. Kalau sudah ada putusan, putusan itu merupakan perintah gitu, imperatif. Jadi sifatnya itu tidak bisa dibantah. Itulah namanya putusan. Kalau pengadilan punya produk tidak dihargai lagi dan tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum ini, maka aparat penegak hukum akan menjadi masalah tersendiri, yaitu dua masalahnya. Dia tidak menjalankan dengan baik perintah dari putusan itu yang disebut dengan on the matter of his death. Dan secara pribadi ini penegak hukum ini bisa dituntut nih oleh yang bersangkutan karena tidak menjalankan itu oleh sebab satu hal dan lain hal. Itu tidak ada alasan sama sekali untuk menunda. Jadi kalau misalnya contoh, ini saya agak menyimpang dari kasusnya ini ya. Kalau misalnya ada utang, ada putusan tuh suruh bayar utang. Kalau nggak dibayar, itu bukan prestasi lagi. Itu sudah merupakan perintah untuk membayar. Kalau tidak, ya penggelapan jadi pidana seperti itu. Nah, saya agak miris juga waktu ketika ditanya, ketika kami ngadu Pak, kami buat laporan Pak, nggak jalan-jalan Pak, alasannya begini, begitu, begini, gitu. Nah, saya bilang ini bisa ada dua. Satu, kemungkinan besar penyidiknya nggak memahami ya. Yang kedua, mungkin ada sesuatu hal yang ya di luar nalar saya lah. Agak lucu juga ya kalau ada satu peristiwa hukum lantas sudah merupakan perintah dari pengadilan tidak dijalankan. Itu agak aneh menurut saya kalau penegak hukum nggak ngerti seperti itu ya. Nah, sehingga menurut saya sih kalau seandainya nanti ada terjadi lagi seperti itu, saya menghimbau kepada aparat penegak hukum ya, khususnya aparat penyidik, tidak usah ragu-ragu untuk menindak ya. Karena ini merupakan perintah. Kalau sudah perintah, tidak ada jalan lain. Jadi putusan pengadilan itu hanya bisa diuji oleh pengadilan lebih tinggi. Tidak bisa diderohat ataupun dikesampingkan oleh ya surat ataupun surat perintah dan lain sebagainya. Tidak bisa. Hanya bisa diuji dengan pengadilan lebih tinggi. Kalau putusan PN ya diuji di PT. Kalau PT diuji di Mahkamah Agung ya. Kalau soal Herzeining ataupun PK itu sudah luar biasa. Itu tidak masuk dalam proses hukum tersebut ya. Proses judicial itu sampai pada titik Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung, Supreme Court itu memutuskan satu perkara itu akan menjadi puncaknya ataupun titik terakhir, ultimum, memutuskan ya untuk menjadi putusan yang inkrah dan harus dilaksanakan. Demikian ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi subscribers yang mengalami masalah ya. Ini harus kita sadari juga bahwa penegak hukum ini harus juga memahami seperti hal seperti ini ya. Jangan sampai nanti tersesat di jalan yang salah ya, sehingga penegak hukum itu tidak maksimal, tidak ada kepastian, tidak ada manfaat dan juga tidak ada keadilan. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.